sangat berkelas. Rafael Struijk cetak gol di kelas di Brisbane Roar versus Sydney FC di Liga Australia. Mengejutkan, legenda timnas Indonesia tiba-tiba ngomong gini soal Shin Tae-yong dan timnas Indonesia. Bek jangkung timnas Indonesia jalani terapi dan latihan ringan di klubnya. Begini penjelasannya. Makin gacor. Rafael Struijk cetak gol di kelas di Brisbane Roar versus Sydney FC di Liga Australia. Striker timnas Indonesia Rafael Struijk mencuri perhatian meskipun Brisbane Roar harus menelan kekalahan tipis 3-2 dari Sydney FC. Masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-70. Struijk berhasil menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol indah hanya 8 menit setelah ia masuk ke lapangan. Brisbane Roar yang berjuang keras untuk mendapatkan poin dalam pertandingan ini mengalami awal yang sulit ketika Sydney FC konsisten menyerang sepanjang babak pertama. Sydney FC mulai mencetak gol di menit ke-57 dan 71. Setelah turun minum, Brisbane Roar berusaha bangkit dan sukses mencetak gol di menit 67. Pelatih tim yang mengetahui potensi Struijk memasukkan pemain muda tersebut di menit ke-70 untuk memberikan dorongan baru. Keputusan tersebut terbukti tepat ketika Rafael berhasil mengubah dinamika permainan. Di menit ke-78, dengan penuh kepercayaan diri, Struijk menerima umpan terobosan dari rekan setimnya. Ia menggiring bola melewati satu pemain bertahan Sydney FC sebelum melepaskan tembakan melengkung yang tidak dapat dijangkau oleh kiper lawan. Gol tersebut sontak mengubah suasana stadion, memberikan harapan baru bagi timnya. Sayangnya, Sydney FC mampu mencetak gol kemenangan di menit-menit akhir, yakni menit 90. Struijk, dengan golnya yang spektakuler, membuktikan bahwa ia adalah pemain yang patut diperhitungkan di Liga Australia. Meski timnya kalah, penampilan apiknya mengingatkan kita bahwa dalam sepak bola, setiap individu bisa menjadi pahlawan dalam momen-momen tertentu. Dengan performa seperti ini, harapan untuk melihat Struijk menjadi bintang di timnas Indonesia semakin membara, dan para penggemar kini menanti dengan antusias penampilan berikutnya. Bikin kaget dengar ya, mantan pemain timnas Indonesia langsung bicara keras gini soal timnas Indonesia. Legenda sepak bola Indonesia Roci Putirai bongkar kekurangan striker timnas Indonesia. Dalam membahas hal ini, dia pun turut menyoroti kehadiran asisten baru Shin Tae-yong yang khusus menangani striker. Roci Putirai bicara soal anggapan pelatih striker timnas Indonesia yang menilai para strikernya memiliki power yang besar, tetapi tak bisa memaksimalkannya. Menurutnya, itu berarti kelemahan mereka sudah dianalisis dan para pemain harus bisa menerima masukan tersebut. Diketahui, Shin Tae-yong memang menambahkan staf pelatih khusus untuk skuadnya beberapa waktu lalu. Dia menunjuk asisten pelatih yang menangani para striker skuad Garuda, yakni Yeom Ki-hun. Langkah ini diambil karena ketajaman lini depan skuad Garuda kerap menjadi sorotan. Alhasil, pelatih khusus striker didatangkan oleh Shin Tae-yong untuk memperbaiki efektivitas serangan Ragnar Oratmanguyen DKK. Yeom Ki-hun pun belum lama ini mengungkapkan bahwa para stiker tim merah putih punya power besar. Namun, menurutnya mereka tak bisa memanfaatkannya dengan baik. Kalau dia katakan itu, berarti dia sudah lihat kelemahan itu. Nah, yang tinggal diperbaiki itu pemain mau terima enggak masukan itu, kata Roci kepada awak media. Roci pun menilai adanya pelatih khusus striker bukanlah hal baru. Menurutnya, Shin Tae-yong paham apa yang mesti ditingkatkan dari kualitas timnya. Saya pikir itu bukan hal baru ya, jadi kenapa harus jadi bahan pembicaraan? Mungkin STW sebagai pelatih melihat ada satu sisi yang harus diperbaiki, ucap Roci Putirai. Mungkin ketajaman striker yang belum baik, tapi toh belakangan ini kita bisa bikin gol. Jadi itu hal lumrah, mempertajam, membuat tim lebih siap. Lanjut legenda berusia 54 tahun itu. Kini, Shin Tae-yong dalam waktu dekat akan kembali mengumpulkan para pemain timnas Indonesia guna berlaga dalam lanjutan grup C babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
dalam laga yang digelar di SUGBK pada 15 dan 19 November 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Bek jangkung Timnas Indonesia Elkan Bagot jalani terapi dan latihan ringan di klubnya. Begini penjelasannya. Pelatih Blackpool FC, Steve Bruce, punya kabar baik untuk Elkan Bagot yang masih menderita cedera. Elkan Bagot belum juga tampil untuk Blackpool karena masih dibekap sejak 30 Agustus 2024. Bahkan setelah pergantian pelatih ke Steve Bruce, Elkan belum juga bisa menunjukkan performanya ke ex-pelatih Newcastle itu. Di media sosial, Elkan Bagot terpantau menjalani terapi pijat dari BC Sport Fitness and Therapy. Video penanganan Elkan diunggah oleh akun BC Sport Fitness and Therapy. Sesi tubuh bagian bawah bersama pemain profesional Elkan Bagot, tulisnya. Kami fokus untuk memperbaiki ketidakseimbangan dan keterbatasan otot di paha depan otot paha belakang otot pantat. Menggunakan beberapa myofascial release, MET release, lalu melepaskan piriformis dan mengatur ulang panggul untuk menghasilkan tenaga tubuh bagian bawah yang optimal. Tambahnya. Sementara itu dilansir dari Blackpool Gazette, asisten pelatih Blackpool Stephen Dobbie mengabarkan bila Elkan Bagot sudah kembali berlatih pada Jumat, 1 November 2024. Elkan Bagot menjalani sesi latihan penuh pertamanya pagi ini. Kata Dobbie, bagus baginya kembali terlibat bersama tim. Namun Elkan belum akan bertanding dalam waktu dekat. Stephen Dobbie memprediksi baru akan berlaga minggu depan. Bahkan dalam satu sesi yang saya tonton hari ini, kita bisa melihat Bagot adalah pemain besar yang agresif dan dia bagus bersama bola. Puji Dobbie. Dia ingin memperkenalkan diri secara proper kepada manajer, Bruce, dan staf pelatih. Sequel kabar baik ini bisa mengobati Elkan Bagot yang kemungkinan besar juga tidak dipanggil Timnas Indonesia saat FIFA Matchday November 2024. Pasukan Garuda akan menjamu Jepang dan Arab Saudi di SUGBK. Selain karena masih cedera, sepertinya Shin Tae-yong juga belum mau memanggil kembali Elkan Bagot. Memang ini hal yang sangat sensitif untuk dibahas. Mungkin lebih baik Elkan yang berbicara. Langsung dari dia itu lebih masuk akal. Kata Shin Tae-yong dilansir bolasporto.com dari YouTube PSSI TV.